Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilapangkan rezekinya. Ya, bertemu lagi di vlog saya Bakul Susu Kedelai. Pada kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara perawatan mesin agar awet. Jadi selama saya menggunakan mesin peras susu kedelai ini, saya sudah melakukan perawatan agar mesin itu awet dan tidak cepat rusak. Nah, itu apa saja yang dilakukan? Nah, saya akan jelaskan di video ini. Jadi saya akan jelaskan kalau mesin itu sebenarnya tergantung dari cara pemakaian. Sebagus apapun mesin, kalau cara pemakaiannya kurang tepat maka akan cepat rusak. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara penggunaannya dan cara perawatannya. Nah, hampir setiap mesin susu kedelai untuk speknya hampir sama ya. Jadi seperti yang ada di hadapan sekarang ini mesin Maxindo ya. Nah, untuk speknya hampir sama semua. Untuk RPM-nya 2800, nah, wattnya 750 watt. Nah, yang membedakan di sini cuma bahannya ya. Kalau yang Maxindo ini memang bahannya bagus ya. Untuk stainlessnya ini tebal-tebal. Jadi memang untuk harga itu biasanya pengaruhnya ke bahan, nah, sama dinamo nanti biasanya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, setelah kita melakukan proses produksi harus segera dicuci ya. Jadi di sini dicuci untuk bagian-bagian seperti saringan, untuk bagian batuknya dan semuanya ya, yang seperti yang ada di hadapan ini sekarang. Nah, ini sudah kita cuci semua. Jadi untuk pencucian rutin tidak harus dibongkar seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau dikira sudah mulai banyak keraknya baru kita bongkar semua. Tapi kalau untuk rutinitas biasanya tidak perlu dicopot seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada pernya nih ya. Pernya kita cuci. Nah, ini karena kalau kita tidak cuci maka di sini akan timbul kerak-kerak. Nah, ini yang akan membuat kualitas susu kedelai itu kurang bagus. Nah, terus untuk saringan ya. Nah, sebenarnya saringan ini sudah termasuk lama ya teman-teman ya. Ini sekitar 3 bulanan. Nah, ini saya gunakan saringan ini. Nah, ini belum sobek ya. Nah, jadi untuk saringan ini memang rawan sobek. Nah, jadi kita harus hati-hati waktu mencucinya. Kalau kita tidak hati-hati, kalau terkena benda tajam maka dia akan sobek di bagian sini. Nah, ini kita belum semprot ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada bercak-bercak hitamnya. Ini kalau kita semprot pakai air tekanan tinggi maka akan hilang biasanya ini. Nah, di sini ada dudukan batu ya, yang bagian atas. Nah, ini bagian sini yang sering rawan kotor ya. Jadi sini rawan kotor, maka harus kita perhatikan kalau sudah agak ada warna-warna yang gelap. Nah, itu kita bongkar ya. Biasanya di situ kerak-keraknya banyak. Nah, itu harus kita sikat ya. Kita bongkar semuanya seperti ini. Nah, ini untuk bagian saringannya jangan lupa ya teman-teman ya. Di sini itu biasanya rawan kotor ya, di sela-sela ini lubang-lubangnya harus kita sikat ya. Jadi nanti tidak menimbulkan bau. Nah, terus yang harus kita perhatikan lagi nih di sini juga ya. Ini harus kita sering lihat karena di sini tuh rawan kearatan ya. Nah, ini harus dibersihkan, disikat ya pakai sabun atau pakai apa. Nah, ini batunya ya, ini sudah mulai menghitam. Nah, ini pada nempel ya, ini untuk bekas-bekas kedelainya, jadi warnanya sudah mulai berubah. Nanti kalau disemprot biasanya nanti akan bersih lagi. Sama ini ya teman-teman ya. Nah, di sini, nah ini harus kita pastikan bersih ya di dalamnya.
Jadi biasanya di sini tuh banyak keraknya juga, kalau kita tidak perhatian akan menimbulkan bau. Nah itu teman-teman ya, jadi yang perlu diperhatikan untuk mesin ini biasanya itu dari segi kebersihan, karena kalau tidak bersih akan menimbulkan bau, biasanya di batu sama di saringannya. Nah itu harus kita perhatikan. Begitu juga ini untuk mesinnya yang sebelah sini. Nah kita harus rajin ya, kita harus cuci seperti yang di video saya. Cara nyucinya itu ada ya, tinggal dicari saja. Nah ini harus bersih. Jadi kunci dari keawetan itu pertama cara pemakaian tidak sembarangan dan cara perawatan mesinnya. Jadi kalau mesin kita rawat dengan baik, insya Allah akan awet untuk mesin itu. Nah itu saja ya teman-teman ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Nah, atau mungkin ada masukan silahkan ya kan, karena saya juga masih hitungannya baru ya, pakai mesin ini sekitar 2 tahunan. Jadi kalau ada pengalaman teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Ya itu saja teman-teman untuk tips bagaimana menggunakan mesin ini biar awet ya, dan cara perawatannya. Nah jadi perawatan rutin itu biasanya untuk pencucian, dan untuk keawetannya kita itu gunakan mesin ini tidak melebihi beban ya. Misalkan terlalu rapat itu untuk saring batunya, maka akan berat mesin itu dan bunyinya berisik. Nah itu bikin mesin cepat rusak ya. Dan dinamo perlu diperhatikan jangan sampai terkena air ya. Jadi kalau kita cuci harus pakai seperti ini, jangan sampai masuk ke sini. Nah kalau sudah masuk ke sini, dalam sini itu rawan konslet. Jadi mungkin itu yang banyak teman-teman kalau nyetrum ya. Nah, jadi ada air yang masuk ke sini, kita nggak tahu. Terus di dalam itu kan ada banyak kabel, ada soket atau masuk ke dinamo. Nah itu yang menyebabkan konslet. Jadi kalau dipegang itu nyetrum ya. Ya sekian saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.